Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali dengan channel kami, Rumah Bibit Ridho Garden. Hari ini kita masih di Kelapa Nunggal. Ini Kebun lokasi kebun kedua. Di lokasi punya Pak Udin. Yang persis bersebelahan sama kebunnya Kang Hasan. Di Kelapa Nunggal ya, masih. Kita lihat. Ini apa ini? Pisang Super tembaga. Super tembaga. Ini yang kita tanam 8 bulan yang lalu ya. 8 bulan. 8 bulan. Oh. 8. Ada di YouTube-nya 8 bulan. Alhamdulillah perkembangannya cukup bagus. Apalagi yang atas tuh, yang kena full sinar matahari. Oh, ini agak teduh ya? Sedikit ya. Oh, ini ada pohon singkong. Malum lah. Orang tua kita itu. Ini duri hitam. Duri hitam. Duri hitam. Jadi di kebun ini kita sistemnya kerjasama sama Pak Udin. Nah, ini beda kalau kurang sinar matahari, perkembangannya beda. Jadi kalau di kebun ini kita kerjasama. Jadi Pak Udin penyedia lahan ya? Ya, kita pengelola sekaligus semua bibit pupuk dari kita. Nah, nanti Pak Udin yang ngurus di sini plus lahannya, nanti kita ada pembagian dari hasil. Cuman lokasinya ya kayak begini. Kalau menurut orang tua susah. Kita suruh Pak Badin ini supaya full sinar matahari susah. Nah, contohnya ini nih, jadi nggak kena sinar matahari, dia nggak terlalu cukup lah. Jadi fotosintesis si pohon itu tidak maksimal. Ya beginilah. Padahal ini perawatan penuh ya, tapi Iyalah. Karena nggak ada sinar matahari Pak ya? Iya, jadi paling ini masuk ke matahari itu sekitar 30% lah ini. Jadi ya begitulah, susah berkata-kata kalau untuk orang tua. Nah, kalau ini ada gak bagus nih, Musangking. Sangking. Sebenarnya di sini ini bukan karena bibitnya pas masuk jelek, bukan ya? Bukan. Kalau bibit kita, alhamdulillah kita siapkan yang bagus lah. Soalnya ini kan dari kita untuk kita gitu. Iya. Untuk semuanya juga, yang termasuk yang punya lahan, termasuk kita. Kita juga kan banyak teman-teman yang masuklah di sini. Ya mudah-mudahan kedepannya ada hasil yang bagus. Ini juga semaksimal mungkin. Ya cuman namanya kita di mana, yang ngurus di mana, ya gitulah. Kita kesana kemari, kita atur jadwal kunjungan lah. Kalau misalkan dari penonton atau subscriber, kalau yang punya lahan tapi lahan nggak keurus dan juga ilmunya dia nggak dapet, berikut modalnya, kira-kira dari tim Rumah Bibit Ridho Garden siap nggak untuk bekerja sama nantinya? Oh, kita selalu on time, siap. Asal satu, ikutin prosedur dari kita. Kedua, apa yang harus disediakan untuk di kebun. Yang penting faktor utama, si kebun itu nggak jauh dari titik air. Kalau jauh dari titik air kita susahnya apa? Maksimal, soalnya air itu harus maksimal, nggak bisa selama faktor 2 tahun itu air itu harus masuk, tidak boleh telat 1 apa 2 hari, dia bakal stuck, nanti susah penyembuhannya, bisa nyampe 3 bulan dia baru sembuh. Itu juga harus maksimal air sama. Nah, kalau air udah ready lah, nggak jauh dari titik. Kalau masalah irigasi nanti kita pikirkan cara gimana masuk ke irigasinya. Untuk ke bibitnya kita bakal sediakan yang bagus lah. Yang mudah-mudahan kita kerjasama
owner sama kita beriringan, insya Allah kita panen bareng-bareng. Amin. Tapi intinya mungkin dari pemilik lahan itu tenaga kerja ya. Kalau tenaga kerja kita nggak ini ya. Ya, itu kan dari pemilik lahan ini, ketika dia di kebunnya itu sehari-harinya dia bertani cabai, bertani sayur, dia kan setiap hari on time di kebunnya. Nah, jarak dari tanam bibit durian ini dia 10 kali 10 itu ideal. Ya. Apalagi 10 kali 12 itu lebih ideal. Nah, nanti kan sisa lokasinya itu jaraknya kan jauh dari pohon ke pohon. Itu bisa tanam cabai, tanam sayuran, tanam semacam umbi-umbian, umbi apa? Pokoknya yang tidak si pohon itu yang tidak ngehalangin sinar matahari ke pohon durian. Itu aman. Siap. Asal jangan yang halangin pohon durian, semacam pohon pisang, itu kan jadi kurang sinar matahari, dia fotosintesis si pohon itu tidak maksimal. Percuma dia banyak nutrisi tapi dapurnya tidak ngebul ibaratnya. Gitu. Jadi nggak produksi. Kalau nggak produksi ya gak bakalan maksimal. Jadi banyak kendala dari pucuknya bakal kerdil. Terus banyak lah. Yuk kita lihat lokasi kita yang belum kita apa-apain nih. Rencana tahun sekarang lah. Ini lokasi ketiga kita yang belum kita apa-apain. Tapi di sini ada satu eksperimen yang kita buat lah. Soalnya di sini agak jauh dari air tuh agak jauh. Nah, makanya kita bikin eksperimen dari biji durian langsung. Nah, contohnya ini nih, dia nggak pernah kita siram. Nah, ini dari biji langsung ya. Nah, nanti bakal kita okulasi, langsung okulasi di sini. Jadi tujuannya biar kuat tanpa harus disiram. Tanpa harus disiram. Nah, nanti sekitar umur 3 bulan lagi lah, nanti kita okulasi ini. Kita okulasi, jadi dia nggak terlalu fokus banyak harus disiram secara yang dekat. Kalau dekat ini, kalau dikasih minum air ini pasti lebih maksimal pertumbuhannya. Cuman kalau di sini kan jauh bener, salah satunya begitu. Emang di isi 3 ini Pak ya? Ini di isi 3 antisipasi Pak. Kalau misalkan ini mati, ya ini masih ada 2. Kalau ini mati 2, masih ada 1. Begitu. Atau kalau misalkan nanti ini hidup semua, bisa dibikin kaki ganda? Bisa dibikin kaki ganda, bisa dibikin 2 jenis juga sama kita. Gampang itu kita modifikasi. Mantap. Nah, nanti kalau misalkan ada teman-teman yang punya lahan di gunung nih, yang airnya itu benar-benar jauh lah. Paling antisipasi kita tuh si owner ini pengen sekali berkebun durian, ya otomatis kayak begini salah satu solusinya. Kalau untuk di sini ini masih lahan punya Pak Udin? Oh enggak, ini lahan kepunyaan Rido Garden sama Rumah Bibit ini. Kita bersama-sama kita mau kembangin nih. Nah, ini lahannya nih. Emang lahannya enggak rata, kita sedikit agak curam ya. Terasering di sini ya? Terasering. Sebagian dari batas-batas kita pohon kita tanam kelapa hijau wulung ya. Buat kita nanti kalau di kebun itu panas lah. Seger-seger kan minum air kelapa, dari air kelapanya atau air kelapa wulung yang merah itu, jamunya dapat, manfaatnya dapat, hausnya hilang pokoknya. Nanti nah ini kebetulan ini kambing bukan punya kita ya, punya orang. Orangnya numpang ya. Tapi masih di lahan kita. Nah, kita silahkanlah manfaatkan lokasi yang nggak kita kepakai, tapi kita juga pengen minta manfaat dari kandang ini. Makanya nanti berak-berak nanti
kotorannya. Ya, pupuk kita nanti pupuknya alhamdulillah adalah untuk kebutuhan kebun kita. Mudah-mudahan tahun ini kita udah mulai ya clearing lahan lah. Clearing Kita lahan. clearing lahan. Mudah-mudahan satu ada rezeki, Amin. kedua kita sehat, Amin. ada waktu. Amin. Ya silahkan kalau ada teman-teman yang mau berkunjung untuk cara-cara kita nanti ke depan lahan ini kayak gimana kita kelolanya. Ayo. Siap Kita untuk terbuka. edukasi. Siap, kita terbuka, Pak. Oke. Siap. Oke. Siap. Oke, demikian kunjungan kita di kebun Pak Udin dan juga kebun rumah bibit Ridho Garden, Pak ya. Keren juga ini Bapak, lahannya banyak. Lihat ini ada pemandangannya nih. Kita pemandangannya. Wih. Kita Itu gunung di atas. apa? Itu Gunung Cidahu. Gunung Cidahu. Nah, termasuk Gunung Salak juga. Cuman kita di belakangnya, di belakang dari Gunung Salak tuh kita di belakangnya. Bukit-bukitnya. Oke, sekian dari kami. Semoga nanti ada teman-teman yang niat untuk kerjasama. Kita siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.